Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad bil Islam sesi yang ke-16. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah merupakan kelanjutan dari bagaimana kita menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak kita. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi suatu hal yang penting. Karena Allah lah pencipta kita. Allah lah sesembahan kita. Allah lah tempat kita bergantung dan memohon pertolongan. Nah, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah takwa kepadanya. Takwa ini adalah merupakan nilai akhir dan hasil alami dari perasaan keimanan yang mendalam. Berhubungan langsung dengan rasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada murka dan siksanya, serta harapan ampunan dan pahalanya. Beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana menanamkan perasaan muraqabatullah pada jiwa anak. Nah, inilah salah satu hasil dari adanya perasaan muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak akan memiliki rasa takut pada murka dan siksaan Allah, serta memiliki harapan terhadap ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan tentang takwa. Yang pertama adalah takwa itu Allah tidak melihatmu dalam apa saja yang dilarang dan Allah tidak kehilanganmu dalam apa saja yang diperintahkannya. Artinya bahwa Allah menyaksikan kita meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dan Allah selalu menemukan kita terhadap apa yang diperintahkannya. Inilah takwa. Definisi yang lain, takwa adalah menghindarkan azab Allah dengan jalan melaksanakan amal soleh dan takut kepada Allah dalam keadaan baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain. Sehingga takwa itu menguasai hati orang mukmin dan menjadi satu-satunya jalan menghindarkan berbagai kerusakan, kejahatan, dosa, dan ancaman. Maka ketika seseorang bertakwa, insya Allah dia akan senantiasa berlaku baik. Ya, dia tidak akan membuat kerusakan, tidak melakukan kejahatan, berusaha untuk tidak melakukan dosa, dan tidak mengancam orang lain. Orang lain akan senantiasa aman di sisinya. Nah, takwa juga akan menimbulkan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Ini firman Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang takwa kepada Allah itu akan menjadi taat kepada segala sesuatu yang diputuskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerima sepenuhnya, sepenuh hati. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abi Asim Al-Asyaibani, ya,
Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang telah datang dariku, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, akhlak kepada Allah yang kedua adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin itu cintanya sangat mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu sangat mendalam cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah cinta yang peringkat pertama sebelum cinta kepada yang lainnya. Maka dikisahkan di masa Rasulullah dulu bagaimana seseorang itu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadinya. Mendahulukan segala yang diperintahkan oleh Allah daripada perintah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika." Aku memohon kepadamu agar dapat mencintaimu. Mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Ya. Semoga kita mampu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mencintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak yang ketiga adalah husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah merasa mengingkari apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah segala hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti baik untuk kita. Hanya barangkali kita yang belum paham, belum tahu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, anna inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Muttafaq alaih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa anna inda dhanni abdi bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Ya. Jadi bagaimana seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyatakan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Ya. Yaitu di kumpulan-kumpulan malaikat. Masya Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah dalam keadaan sendiri, Allah akan mengingatnya dalam dirinya. Jika dia mengingat Allah dalam keadaan bersama orang lain, maka Allah akan mengingatnya dalam bersama dengan malaikat. Ya, kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan yang kita ada di sana. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita harus senantiasa mengedepankan sikap husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang berikutnya adalah ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya.
Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar. Karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Jadi seorang mukmin, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu ada dalam kebaikan. Karena dirinya selalu ada di antara syukur dan sabar. Sabda yang lain dalam hadis riwayat Tirmidzi, Qadha dan Ibnu Asakir, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan adanya kemurkaan manusia, maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebenciannya pada manusia. Maka ketika kita mencari keridhaan Allah saja, ya, ketika manusia-manusia tidak suka kepada kita, maka Allah akan memberikan keridhaannya. Dan seiring berjalannya waktu, maka Allah akan menjadikan manusia-manusia yang lain juga ridho kepada kita. Disinilah pentingnya kita bersabar. Bersabar dalam pergaulan kita, bersabar dalam interaksi kita bersama manusia. Dan kita harus berupaya untuk senantiasa mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhlak kepada Allah yang berikutnya adalah ikhtiar dan tawakal. Ya. Tugas kita sebagai seorang makhluk adalah berusaha lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini adalah merupakan tindakan, ya, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman di bagian ujung ayat, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu. Bertawakalah kalian hanya kepada Allah in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk tawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatunya. Ibnu Qayyim menyatakan tawakal merupakan pondasi tegaknya iman, ihsan, dan terwujudnya seluruh amal soleh. Kedudukan tawakal terhadap amal seorang itu sebagaimana kedudukan rangka tubuh bagi kepala. Maka sebagaimana kepala itu tidak bisa tegak kecuali jika ada rangka tubuh, demikian pula iman dan tiang-tiang iman serta amal soleh tidak bisa tegak kecuali di atas fondasi tawakal. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan satu kalimat. Salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik zat tempat bergantungnya tawakal. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam api. Dan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang mengabarkan bahwa beberapa suku kafir Jazirah Arab telah bersatu untuk menyerang kaum muslim. Ya. Sehingga kalimat ini menjadi salah satu pegangan kita. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada juga yang menambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita tentram dan selalu optimis akan segala bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mencintai Allah dan mampu menurunkan rasa cinta Allah itu kepada anak-anak kita. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menanamkan akhlak mulia
kepada Allah ini, kepada anak-anak kita. Sehingga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus, mengumpulkan kita di dunia dalam kebahagiaan, mengumpulkan kita di akhirat dengan keluarga-keluarga kita juga dalam kebahagiaan, insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.